Mengejutkan, dokter Indonesia meminta tolong kepada SBY. Satu dokter mati, perlu bertahun-tahun cari ganti. Beda dengan Menteri Jokowi. Makin mengganasnya pandemi COVID-19 seharusnya menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo untuk menyatukan seluruh elemen kekuatan bangsa. Kondisi sekarang jangan sampai justru menjadi awal keretakan persatuan bangsa. Jangan dibiarkan kesan menteri yang satu kemana, menteri yang lain berjalan kemana. Apalagi dalam konteks pentingnya memilih kebijakan cerdas saat darurat. Belakangan ini muncul disharmoni antara lembaga pemerintah karena berbagai kebijakan blunder yang kontraproduktif. Salah satunya telegram Kapolri yang meminta aparat kepolisian di bawahnya untuk menindak tegas dan mempidanakan rakyat yang menghina presiden dan pejabat negara. Semangat awalnya terkesan seperti ingin melindungi nama baik presiden, tapi pada praktiknya sangat berpotensi merusak nama baik presiden. Jadi wajar jika mantan Presiden SBY yang selama ini dikenal pendiam, kemudian membuat siaran pers. Isi siaran pers itu berisi statement ajakan dan peringatan yang cukup keras dan tegas. Buat saya, ini salah satu bentuk tanggung jawab sekaligus kasih sayang seorang tokoh bangsa yang juga mantan presiden terhadap keadaan yang sedang melanda bangsa saat ini. Mari kita respon baik SBY itu dengan jernih. Oleh karena itu, persatuan dokter reaktif. Satu dokter mati perlu bertahun cari ganti. Beda dengan Menteri Jokowi. Perhimpunan Dokter Umum Indonesia atau PDUI menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Jokowi. PDUI menyoroti cara pemerintah pusat menyelesaikan permasalahan wabah virus corona yang kian hari meningkat angka kasusnya di Indonesia. Keluhan dan aspirasi itu dituangkan dalam bentuk surat terbuka yang diberi judul "Negaraku Jangan Kalah" yang ditulis di Jakarta pada Jumat. PDUI menulis, sebaran virus corona kian meluas hingga pelosok. Data per Jumat, kasus positif sudah tersebar di 34 provinsi di Indonesia. PDUI meminta agar Jokowi tidak terbuai janji manis jajarannya. Lupakan janji menterimu bahwa pada 31 Maret 2020 ada 4,7 juta masker produksi BUMN siap disebar ke seluruh negeri. Yang belakangan diakui belum ada BUMN produksi APD, tulis PDUI. PDUI meminta Jokowi bisa lebih tegas dalam mengambil sikapnya. Gunakan kepalan tanganmu, gunakan ujung telunjukmu, gunakan suara kerasmu, perintahkan para menterimu, aparatmu, jenderalmu, TNI, dan polisi yang ada di kendalimu. Kuasai seluruh negeri ini, atur hingga ke pelosok negeri ini, perintahkan seluruh rakyatmu, ujar PDUI dalam surat panjang yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDUI Abraham Andi Padlan Patarai. PDUI memohon agar Jokowi menjerat pihak yang menjual APD dengan harga tinggi, serta menggunakan banyak undang-undang untuk menghadang tindakan mereka. Wahai negaraku, lawanlah, perkasalah, janganlah negaraku kalah, seru PDUI. PDUI meminta Jokowi kembali mencermati berbagai kasus yang terkait wabah COVID-19. Kematian para tim medis sebagai garda depan wabah ini menjadi sebuah keprihatinan yang dalam tidak boleh diabaikan begitu saja. Lihatlah, jumlah sejawat kami para dokter yang meninggal dunia sudah lebih dari 30 orang. Sampai berapa lagi yang harus dijumlahkan dalam daftar kematian yang mengenaskan ini? Satu saja dari para dokter mati perlu waktu bertahun-tahun untuk menjadikan pengganti. Beda dengan menteri-menteri yang Bapak miliki. Satu saja mati, esok hari berbondong yang mengajukan diri. PDUI menekankan Jokowi menggerakkan seluruh kekuatannya dengan tindakan cepat untuk mengamankan seluruh rakyat Indonesia dengan langkah nyata. PDUI mengingatkan, jangan sampai orang nomor satu di negeri ini mencatatkan kelemahannya sebagai pemimpin. Jangan ada di kemudian hari, di kedukaan abad ini,
akan mencatat namamu sebagai pemimpin yang terlena dan tak berdaya menghadapi corona. Jangan ada cerita pada cucu cicitmu nanti negara ini kalah dikala pemimpin kakek buyutnya yang tak siaga melawan corona. Beginilah isi surat PDUI. Negaraku jangan kalah. Surat terbuka untuk Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 10 April 2020. Yang mulia Bapak Presiden, hari ini Jumat, 10 April 2020, tepat 40 hari sejak Yang Mulia Bapak Presiden mengumumkan kasus konfirmasi pertama COVID-19 di Indonesia. Saat ini telah berkembang sedemikian pesat menjadi 3.512 orang terkontaminasi positif. 282 orang atau 8,0% meninggal dunia dan 306 orang atau 8,7% dinyatakan sembuh. Jumlah kasus dikonfirmasi baru jauh melampaui jumlah yang dinyatakan sembuh. Bahkan jumlah korban yang meninggal melebihi pasien yang sembuh. Itu pun dari angka kasus konfirmasi, belum terhitung yang meninggal dari kasus PDP. Miris dan menyedihkan sekali tragedi kemanusiaan ini. Makin hari, jumlah kasus konfirmasi dan yang meninggal makin bertambah. Sebaran penyakitnya pun kian merata dan meluas hingga pelosok negeri tercinta ini, menimbulkan keresahan, kepedihan mendalam dan kepiluan yang mengharu biru hingga sudut negeri. Yang Mulia Bapak Presiden, lupakan perkataan menterimu bahwa corona penyakit yang bisa sembuh sendiri. Lupakan ucapan menterimu bahwa harga APD tinggi karena salahmu sendiri kok beli. Lupakan janji menterimu bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 ada 4,7 juta masker produksi BUMN siap disebar ke seluruh negeri. Yang belakangan diakui belum ada BUMN yang produksi APD. Yang Mulia Bapak Presiden, lihat setiap hari berapa banyak rakyat negeri ini yang mati. Lihat berapa banyak rakyat negeri ini yang terbaring sesak di ruang isolasi tanpa bisa ditunggui sanak famili. Lihat berapa banyak setiap hari pertambahan kasus konfirmasi hanya dari seleksi untuk dilakukan tes konfirmasi. Sementara di sana sini masih banyak yang menunggu dijadwalkan tes. Masih belum ada dakron swab dan VTM dengan kondisi yang penuh iba dan kondisi yang sengsara, dengan kondisi yang terbaring sendiri tanpa didampingi anggota keluarganya, entah sampai berpisah atau semoga bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Lihat di sana sini, di seluruh pelosok negeri ini, ratusan ribu dokter dan tenaga kesehatan resah, susah, gundah gelisah, dan marah karena APD makin langka. Harganya makin menggila. Sementara nurani mereka terusik, tidak tega menyaksikan pasiennya penuh harap dalam derita tiada tara. Haruskah mereka bertaruh nyawa? Dengan APD seadanya, mereka melawan musuh yang tidak kelihatan dengan balutan plastik yang sama dengan yang pernah Yang Mulia Bapak Presiden kenakan saat puluhan kamera mengabadikan Bapak di tengah rinai hujan. Ya, dengan memakai plastik jas hujan saja. Lihatlah, jumlah sejawat kami para dokter yang meninggal dunia sudah lebih dari 30 orang. Sampai berapa lagi yang harus dijumlahkan dalam daftar kematian yang mengenaskan ini? Satu saja dari dokter mati perlu waktu bertahun-tahun untuk menjadikan pengganti. Beda dengan menteri-menteri yang Bapak miliki. Satu saja mati, esok hari berbondong-bondong yang mengajukan diri. Yang Mulia Bapak Presiden, raihlah tangan-tangan rakyatmu yang memohon pertolongan. Mereka yang menunggu uluran tali di tengah derasnya arus sebaran COVID-19 yang mematikan. Lemparlah sebanyak-banyaknya tali. Selamatkan dengan jaring-jaring dan angkatlah mereka dari kemalangan dan kedukaan ini. Lakukanlah sebanyak-banyaknya tes antigen coronavirus. Temukan sebanyak-banyaknya rakyatmu yang terpapar virus corona. Amankan, ambil dan lakukanlah layanan kesehatan yang sesuai standar. Siapkanlah sebanyak-banyaknya rumah sakit, sehingga tak ada satu orang pun yang kesulitan mencari rumah sakit hingga terkapar tak terobati. Jangan ada di kemudian hari di kedukaan abad ini akan mencatat namamu sebagai pemimpin yang terlena dan tak berdaya menghadapi corona. Juga ada cerita pada cucu cicitmu nanti.
negara ini kalah dikalap dipimpin kakek buyutnya yang tak siaga melawan corona. Dari komunitas warga negara Indonesia bernama Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Bagaimana menurut pendapat Anda?